Saya tuh nggak pernah jerawatan loh sampai risau gitu. Lu gimana sih ini jerawat enggak? Tapi pernah tumbuh jerawat pernah, ya. Karena jerawat itu jangan dipencet. Tips dalam menghadapi tantangan hidup 4.0. Bagaimana cara agar cantik luar dan dalam? Silakan Mami. Cantik, bro. Lihat aku cantik nggak, bro? Wow. Kulitku halus nggak, bro? Wow. Nah ini ya, jadi dulu zaman saya dulu Pak, merawat kecantikan itu nggak seperti sekarang, pakai cara tradisional. Cara tradisional tuh begini, tiap malam ya saya taruh air di dalam batok kelapa di atas genteng, ya itu katanya airnya biar keembunan, kalau orang Sunda bilang kan biar berembun gitu. Nah pagi-pagi ya itu dipakai cuci muka. Nah itu satu ya. Terus siangnya pakai teh basi. Jadi kita nyeduh teh kalau malam tuh dibiarin aja ditaruh. Nah pagi-pagi itu tehnya dituang, itu teh basi buat cuci muka. Itu tehnya terus digosok-gosokin di muka. Itu saya dulu loh, bongkar rahasia lagi. Nah tapi kalau anak sekarang saya nggak tahu mau apa enggak. Mendingan beli jadilah yang kata bisa glowing. Iya, lebih cerah. Iya, tapi saya sih dari dulu pakai itu bertahun-tahun ya. Nah seperti itu. Nah terus selain pakai tradisional, saya harus tidur cukup. Ya, saya sih waktu sekolah nggak gitu pinter-pinter amat sih, karena jam 7 saya udah tidur. Jadi kadang-kadang nggak belajar. Tapi ya itu kan dulu. Tapi di sekolahnya saya belajar dengan baik gitu ya. Nah ini cukup tidur ya. Terus nggak mata panda ya. Iya dong, nanti itu bekantung. Iya. Nah, yang terus selanjutnya itu minum air putih yang cukup. Itu minum air putih yang cukup. Kan zaman sekarang kan anak-anak, aduh udah males lah, tanggung lah, nggak boleh. Ya, kadang-kadang kita 1 jam sekali saya minum, 1 jam sekali saya minum. Sampai sekarang. Dan saya tidak mengkonsumsi yang mengandung alkohol. Ya, maaf kayak minuman dingin yang berwarna-warni itu saya nggak pernah makan. Ya, nah itu jadi terus ada apa lagi nih ya, tidak minum yang beralkohol ya, jangan kurang tidur, pakai tradisional, terus jerawat. Saya tuh nggak pernah jerawatan loh sampai risau gitu. Lu gimana sih ini jerawat enggak? Tapi pernah tumbuh jerawat pernah, ya. Karena jerawat itu jangan dipencet. Tipnya nih, kalau jerawat itu kan cuman kecil ya, kalau dipencet sampai keluar sampai kering darahnya gitu ya, dia nanti akan berbekas, menjadi pori-porinya itu jadi bolong gitu loh. Jerawat itu kan bukan bisul, jadi nanti kalau dibiarkan saja ya, kalau mau dipakai tetelah obat jerawat boleh, nanti dia cair sendiri itu. Di sini dulu penuh nih, lagi masa puber ya, umur 13 penuh di sini jerawat, tapi nggak pernah saya pencet. Biar aja dikasih acne lotion gitu ya, nanti dia bisa kempes sendiri itu. Nah ini ya, nah terus ada lagi nih Bro Elbes ya, make up. Yang dulu zaman dulu juga ada make up ya, nah sekarang juga apalagi kan. Nah membersihkan make up itu jangan males. Jadi kalau mau tidur harus dibersihkan dulu make upnya. Jangan begini supaya ngirit. Udahlah make upnya nggak usah dihapus. Besok pagi jadi nggak usah make up lagi. No. Salah itu ya. Jadi make up itu harus dibersihkan sebelum tidur gitu. Jadi pada waktu tidur itu kita kulitnya dalam keadaan bersih. Kalau mau dipakai vitamin, night cream itu boleh itu. Oh saya pakai night cream loh dari muda. Asik. Terus ada lagi apa ya, selain wajah yang perlu dirawat, rambut juga perlu dirawat ya, keramas
eh, tidak boleh setiap hari. Jadi orang bilang, oh keramas setiap hari supaya bersih, tapi rambut itu jadi rapuh. Oh, Gitu. Jadi keramas itu ya seminggu boleh 2 kali atau 3 kali gitu. Jangan setiap hari. Kalau setiap hari itu rambut betul-betul gampang patah. Seperti itu. Nah, itu kecantikan luar. baik. Kalau kecantikan dari dalam, bagaimana Uncle? Nah, kalau dari dalam itu kita sudah ada contoh ini, Bro. Tadi Mami dia bilang, saya cantik enggak? Berarti Mami punya kepercayaan diri. Oh iya, pede ya. Pede. Jadi kalau orang yang punya kepercayaan diri pasti terlihat cantik. Karena dirinya udah memancarkan aura kecantikan. Nah, secantik-cantiknya orang ya terlahir cantik, kalau nggak punya rasa kepercayaan diri, terlihat cantik nggak? Enggak. Ya, nggak terpancar. Jadi Mami ada kepercayaan diri, udah ditunjukkan. Kemudian bukti yang kedua, ya Mami udah praktekkan, tersenyum. Kalau percaya diri tapi wah, juga kurang seperti itu. Kemudian Mami itu juga sudah melakukan itu dari hati. Artinya dulu kata orang gitu batok itu ditaruh di genteng ya. Nah, kalau Mami merasa terpaksa karena orang tua yang minta untuk melakukannya, pasti kesel, ngedumel. Ngapain sih batok? Ini pakai gayung aja, repot-repot cari batok ini, entah higienis atau enggak, naruh di atas genteng. Ntar kalau dipipisin sama burung bagaimana? Ya kok karena tidak melakukan dengan hati. Tapi Mami melakukan dengan hati. Hasilnya ya bisa kita kelihatan dari sekarang seperti itu, Bro. Nah, kemudian kita juga harus bersosialisasi. Artinya jangan mengurung diri. Kalau kita mengurung diri, kecantikannya itu nggak terpancar. Seperti itu. Kita harus sosialisasi, kita harus banyak berteman ya, kita harus bisa menunjukkan aura kita. Nah, dalam bersosialisasi itu sangat penting, kita harus bisa menentukan sikap. Jadi kelihatan. Ditanya apapun, bingung ya. Mau ngapain ya? Jadi nggak punya sikap, nggak bisa ngambil keputusan itu tidak kelihatan cantiknya. Jadi kita juga harus belajar bisa bersikap, bisa mengambil satu keputusan. Nah, yang paling penting misalnya ini, Mami kan suka ya dalam video-videonya itu ada olahraga. Nah, seperti itu. Itu juga menjaga stamina tubuh sehingga terpancar aura kecantikannya seperti itu, Bro. Satu hal lagi dari Mami. Orang yang suka berbicara itu hilang kecantikannya kalau digunakan untuk menggosip nih. Oh iya. Nah, caranya bagaimana supaya tidak menggosip? Bikin konten. Iya, kecantikannya terlihat ya kan, tersalurkan dan semuanya. Tapi bagaimana ini, Bro? Kalau bikin konten ntar ada yang walah banyak yang nyinyirin lah ya, kata-kata negatif dan semuanya seperti itu. Kemudian Mami jadi emosi. Hilang kecantikannya. Iya. Dari tersenyum udah cantik tiba-tiba marah gitu. Wah, langsung hilang dah gitu. Udah menggosip, menghilangkan kecantikan dari dalam, kemudian marah lagi seperti itu. Emang lu nggak bisa ya? Emang harus begini ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Tentu emosi itu yang membakar kecantikan seseorang. Ada yang bilang cantik, kamu cantik, oplas ya. Biar aja dia ngomong gitu ya, yang nggak usah emosi. Nah, ini satu lagi asli nih. Ini satu lagi, Bro, contohnya. Mami itu open minded. Jadi pikiran terbuka, orang mau nyinyirin, orang mau kritik, mau apapun itu ya sudah, kita pikiran positif ya dan open minded. Nah, itu semua, Bro, dari Mami udah membuktikan kepada kita semua. Selain tipsnya dari luar ya kan, ada kecantikan yang dari dalam yang bisa kita praktekkan. Sepasang ya jadinya ya. Demikianlah cara agar cantik dari luar dan dalam.